Shalom. Bentar lagi mau ibadah loh. Di ibadah kita harus sopan. Kita harus sopan. Tahu nggak sopan itu apa? S. Sukacita dan semangat. O. Ogah malas-malasan main. B. Pasti udah mandi dan berpakaian rapi. A. Ayo berdoa dan mendengar firman Tuhan. N. Nikmati hadirat Tuhan. Bye-bye. Shalom adik-adik. Gimana kabar di rumah? Luar biasa kan? Yuk, siapa yang di sini siap memuliakan nama Tuhan lebih lagi? Saya Dan di rumah-rumah semuanya lipat tangannya, tepuk matanya, ikuti kata berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami masih boleh beribadah online Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami siap menari buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Ya, siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Bapak ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Tangan dulu semuanya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangankan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan ini. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan ini. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan ini. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan ini. Putar-putar lalu duduk. Yuk, kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kakak minta semuanya boleh duduk. Yang di rumah-rumah, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Matanya ditutup,
doanya gini Pak, kita fokus sama Tuhan Yesus. Kita sama-sama mau angkat pujian ini. Yesus sayang padaku, aku tak
tepatnya 17 Agustus. Nah, kita mau nyanyi bersama-sama, nyanyi 17 Agustus. Oke, semangat! Semangat. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia, tetap setia membela hak Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Sekali lagi, 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia, tetap setia membela hak Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Oke adik-adik, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur buat kesempatan buat setiap kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan ajari kami, Tuhan berikan kami kemampuan untuk mengerti dan jadikan kami pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik. Adik-adik, ingat gak? Bulan ini kita itu memperingatkan apa? Apa? Wah, benar. Hari kemerdekaan Indonesia. Adik-adik harus semangat. Indonesia sudah merdeka. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang seorang bangsa yang Tuhan kasih suatu kemerdekaan. Tuhan kasih. Adik-adik tahu bangsa mana yang Tuhan kasih kemerdekaan? Indonesia. Benar. Tapi dalam Alkitab ada satu bangsa yang Tuhan kasih kemerdekaan. Wow, hadiah yang luar biasa. Tuhan kasih. Padahal mereka nggak pernah pikirkan, nggak pernah lihat dengan mata, dan mungkin nggak pernah timbul dalam hati. Tuhan kasih buat umatnya. Adik-adik tahu siapa? Dia itu bangsa Israel. Bangsa Israel adik-adik, Tuhan kasih kemerdekaan. Kemerdekaan yang luar biasa. Adik-adik nanti bisa baca di dalam Keluaran 7 sampai Keluaran 12. Mami papi juga bisa baca. Gak usah buru-buru bacanya, pelan-pelan supaya setiap kita diberkati lewat firman ini. Adik-adik tahu, kemerdekaan itu adalah hadiah. Hadiah apa? Hadiah dari Tuhan. Pemberian dari Tuhan. Karena Tuhan mengasihi bangsa Israel. Tahu adik-adik, kenapa mereka dimerdekakan? Karena mereka itu adik-adik sudah disiksa, diperbudak oleh bangsa Mesir. Adik-adik tahu berapa lama? 400 tahun. Wow, cukup lama adik-adik. Itu lama banget, sampai 400 tahun. Mereka ditindas, mereka diperbudak. Tahu adik-adik, mereka disuruh buat apa? Mereka suruh buat batu bata. Wah, akhirnya Tuhan ingin membebaskan bangsa Israel. Bagaimana caranya? Nah, caranya Tuhan utus seorang anaknya. Tuhan utus Musa. Musa Tuhan utus untuk apa? Untuk menjadi alat Tuhan membawa kemerdekaan buat bangsa Israel. Musa Tuhan utus dengan abangnya yang namanya Harun. Mereka pergi menghadap namanya Raja Firaun, Raja Mesir
yang gak kenal takut akan Tuhan, yang gak kenal takut akan Tuhan. Bahkan seluruh penduduknya juga ikutan gak takut akan Tuhan. Jadi adik-adik dengar, Tuhan kasih kemerdekaan buat bangsa Israel. Dia kirim Musa. Musa menghadap Firaun. Waktu Musa menghadap Firaun, Tuhan pesankan, sampaikan pesan Tuhan bahwa biarkan bangsaku pergi beribadah. Pergi beribadah kemana? Ke padang gurun. Wah, Firaun bilang gini, enak banget, mana boleh. Wah, gua udah penduduk mereka, nanti mereka pergi semua. Yang ada siapa yang mengerjai batu bata? Mungkin pikiran Firaun. Wah, dia bilang gini, enggak ada itu Musa. Pergi, enggak boleh. Tidak ada yang bisa pergi beribadah kepada Tuhan. Wah, dia masih mengeraskan hati adik-adik. Wah, akhirnya Musa pergi. Musa bilang sama Tuhan, Tuhan bagaimana ini? Wah, Tuhan bilang gini, tenang Musa, aku akan menunjukkan kekuasaanku kepada bangsa Israel. Aku akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Israel. Wow, akhirnya Tuhan kirim adik-adik. Ada 10 tulah. Tulah itu adalah bencana, malapetaka untuk siapa? Untuk bangsa Mesir yang tidak mau membiarkan bangsa Israel keluar untuk beribadah. Wah, tulah yang pertama Tuhan kirimkan. Wah, adik-adik tahu air menjadi darah. Wah, bayangkan adik-adik, air di sungai jadi darah, air di selokan jadi darah, di kolam jadi darah, bahkan di tempat-tempat yang ada wadah kayu dan batu semua jadi darah. Bayangkan bagaimana bisa minum? Gak bisa adik-adik. Akhirnya tetap aja Firaun, walaupun udah ada seperti itu, dia tidak mau. Tuhan kirimkan lagi tulah yang kedua. Apa? Kata Tuhan kirimkan semua bangsa Mesir mengalami tulah itu. Tapi ingat, bangsa Israel tidak ada tulah. Karena Tuhan mau membuat perbedaan antara bangsa Israel dengan bangsa Mesir. Wah, tetap aja itu Firaun. Nggak bisa Musa. Nggak ada. Wah, tetap lagi Tuhan kasih tulah yang ketiga. Tulah yang ketiga itu Tuhan kirim nyamuk. Nyamuk penuh di mana-mana. Terutama di daerah Mesir. Tetap juga Firaun tetap mengeraskan hati. Nggak bisa Musa, nggak bisa. Wah, Tuhan kirim, tahu adik, lalat pikat. Tuhan kirim lalat pikat. Wow, semua ada lalat di tempat tidur, di tempat istana, di mana-mana. Bahkan dalam semua daerah Mesir penuh dengan lalat. Tapi walaupun begitu adik-adik, Firaun dan seluruh pegawainya tetap tidak membiarkan bangsa Israel keluar untuk beribadah. Tuhan kirim lagi tulah yang kelima. Tahu adik-adik tulah yang kelima apa? Penyakit sampar pada hewan. Hewan yang ada di Mesir, milik penduduk Mesir, semuanya mati kena penyakit sampar. Tetap aja adik-adik. Wah, Firaun makin, gak bisa ini gak bisa. Walaupun dia sudah mengalami 5 tulah, dia mengeraskan hatinya adik-adik. Akhirnya Tuhan makin tetap, karena Tuhan mau memberikan kemerdekaan buat bangsa Israel. Tuhan kirim tulah yang ke-6. Adik-adik tahu tulah ke-6? Tulah ke-6 itu bara, bentol-bentol yang namanya kayak bentol-bentol merah di kulit manusia dan di hewan. Waduh, gatal-gatal adik-adik. Seluruh penduduk Mesir semua mengalami gatal-gatal. Wah, tetapi tetap aja Firaun tetap mengeraskan hati. Tidak bisa. Kalau kalian mau beribadah, kalian beribadah di sini, nggak boleh ke padang gurun. Tetapi Musa bilang, enggak, kami nggak boleh beribadah di tempat ini, tapi harus ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya. Wah, enggak, udah pergi katanya. Akhirnya Tuhan kirim tulah yang ke-7. Tahu adik-adik, hujan es. Kalau biasanya kita hujan biasa air, ini hujan es. Wah, menimpa penduduk siapa? Penduduk Mesir. Tetapi di bangsa Israel, tempatnya di tanah Gosen, tidak ada tulah tersebut. Dan terakhir
adik-adik, Tuhan kirim makin keras supaya Firaun itu percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kemerdekaan buat bangsa Israel. Tuhan kirim tulah yang keberapa? Ke-8. Apa itu? Belalang. Belalang memenuhi seluruh tanah Mesir kecuali tanah Gosen di mana bangsa Israel tinggal. Tetap aja, udahlah Musa, kalau mau berdoa ya udah pergi-pergi, tapi hanya laki-laki. Wah, Musa bilang nggak boleh, semuanya kami harus pergi. Laki-laki, perempuan, anak-anak semuanya pergi. Oh nggak bisa katanya. Wah, tetap lagi. Akhirnya tulah 9 Tuhan kasih. Apa adik-adik? Gelap gulita selama 3 hari. Gelap, seluruh Mesir gelap. Nggak bisa nampak adik-adik. Bayangkan kalau kita aja mati lampu sebentar aja udah heboh. Apalagi 3 hari 3 malam. Wah, akhirnya Firaun bilang gini, udah oke pergi semuanya, tapi tinggal kambing domba. Ya, Musa bilang nggak bisa, kambing domba kami juga harus ikut beribadah karena Tuhan berkata demikian, harus ikut. Wah, Firaun makin marah, enggak bisa. Wah, dan Tuhan suruh kasih tahu tulah yang ke-10 kepada Firaun. Kasih tahu bahwa tulah ini akan membuat dia menderita kalau dia tidak membiarkan bangsa Israel pergi beribadah kepada Tuhan. Wah, tapi dia mengeraskan hati. Tuhan kasih tahu itu sama dia. Tapi dia mengeraskan hati. Tahu adik-adik, dia bilang sama Musa, Musa, gak usah lagi menghadap saya. Kalau kamu menghadap lagi, kamu akan mati. Wah, adik-adik tahu. Musa ya bilang gini, oh benar, aku gak akan menghadap kau lagi. Karena ini yang terakhir. Tulah yang terakhir, engkau pasti akan mengusir kami dari sini untuk kami pergi cepat-cepat meninggalkan Mesir. Karena Tuhan pasti memberikan kemerdekaan buat bangsa kami. Wah, marah Firaun. Oke, pergilah sana. Tahu adik-adik? Maka Tuhan kirimkan tulah yang ke-10. Tulah di mana seluruh Mesir menangis. Kenapa adik-adik? Anak sulungnya, baik dari anak Firaun sampai rakyat-rakyat yang di bawah, semua yang sulung yang pertama itu mati. Dan juga binatangnya juga yang pertama mati semua. Wah, akhirnya mereka ingat yang dibilang si Musa. Akhirnya bangsa Israel disuruh pergi cepat-cepat, nanti kami binasa gara-gara pergi. Mau bawa kambing domba, mau bawa laki-laki, perempuan, semua pergi, nggak ada yang ketinggalan, cepat. Wah, dengar adik-adik, sudah dikasih. Jadi adik-adik harus percaya kalau Tuhan sudah kasih, maka Tuhan akan memberikan. Jadi kemerdekaan itu pemberian Tuhan, sama dengan kita adik-adik. Adik-adik tahu, kita tahun ini merdeka 75 tahun. Kita juga dulu dijajah dengan Belanda. Kita juga dulu dijajah oleh Jepang. Tetapi karena Tuhan mengasihi kita, ingat pembukaan Undang-Undang Dasar bait ketiga, alinea ketiga, bahwa atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan berikan kemerdekaan itu. Jadi kemerdekaan itu bukan karena kuat gagah kita. Kita Indonesia merdeka karena Tuhan sayang Indonesia. Tuhan kasih kemerdekaan itu buat Indonesia. Jadi adik-adik harus percaya bahwa Indonesia ini merdeka karena Tuhan. Nah, kita sebagai penerus bangsa, generasi muda bangsa, kita itu ada punya tugas. Itu kakak istilahkan 5M. Yang pertama, adik-adik harus mencintai bangsa kita. Bagaimana Kak? Wah, caranya adik-adik itu harus bangga. Jadi bangsa Indonesia punya rasa nasionalisme. Yang kedua, adik-adik itu harus menjaga. Gimana kok Indonesia kan luas? Wah, caranya bukan harus keluar sana. Dari kamu sendiri, tidak buang sampah sembarangan. Adik-adik sudah menjaga lingkungan biar Indonesia nggak kebanjiran. Yang ketiga, adik-adik itu harus membangun. Bagaimana kamu membangun? Membangunnya itu adik-adik harus rajin belajar, rajin sekolah, semangat belajar, jangan malas-malasan, sehingga adik-adik jadi generasi yang pintar, cerdas, sehingga adik-adik punya kreativitas.
aktivitas untuk membangun bangsa kita maju. Yang keempat, adik-adik harus memberkati. Bagaimana cara memberkati Indonesia? Mendoakan, ucapkan berkat bagi negeri kita, bukan mengutuki bangsa kita. Yang kelima, adik-adik harus ingat Bhinneka Tunggal Ika, yaitu walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap satu. Apa caranya? Kita itu harus bersatu. Nggak boleh adik-adik pilih teman. Nggak boleh, oh aku suka suku ini aja, aku suka ini. Enggak. Kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Kita itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi adik-adik dengar, Tuhan sudah berikan kemerdekaan itu buat kita. Firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, dari Tuhan, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi Tuhan sudah berikan kemerdekaan buat Indonesia. Adik-adik harus menjaganya, adik-adik harus mencintainya, adik-adik harus membangunnya, adik-adik harus mendoakannya dan mempertahankan negara kita ini dengan bersatu. Jadi ingat, pemberian yang terbaik itu dari Tuhan. Tuhan sudah beri yang terbaik buat kita, yaitu kemerdekaan. Jadi harus disyukuri dan dipercayakan sama kita untuk meneruskannya. Oke? Tuhan berkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan telah memberikan kemerdekaan buat negeri kami. Tuhan berkati bangsa kami, berkati Indonesia. Tuhan di ulang tahun kami, negeri kami Tuhan yang ke-75 tahun. Tuhan kami percaya berkat-Mu atas Indonesia melimpah. Tuhan yang memberkati Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Aku anak raja, aku anak raja. Siapa ini? Semua anak. Hai, shalom. Hai kakak Priska. Hai, nama kamu siapa? Aku Sumba. Hai Sunda. Hai. Kamu, arti nama kamu apa? Nama aku artinya ayah kebang yang bisa dapat hadiah. Kamu lucu deh. Nama aku artinya suka menyembah. Bagus ya nama kamu artinya. Pertahankan dan lakukan terus. Yeay. Nah, kakak punya info penting nih Sumba buat kamu. Apa kak? Cari pasukan Kristus. Wah. Ciri-cirinya, mau tahu nggak Sumba? Apa itu? Nih, kakak lagi cari anak-anak muda yang mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. Oh iya. Ya, terus mau melayani Tuhan, mau dipakai sama Tuhan Yesus. Aku juga mau. Wah, hebat Sumba. Terus mau selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Wah. Terus mau berbuat baik dan benar. Aku juga mau kak. Mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman now Sumba. Oh iya. Sip. Kalau mau, Sumba bilang ke koko, adik-adik, cici-cici, atau semuanya deh. Ayo bergabung now. Bergabung dalam pasukan Tuhan Yesus. Namanya generasi Yeremia. Wah, apa itu kak generasi Yeremia? Yuk, generasi Yeremia itu generasi yang cinta mati-matian sama Tuhan Yesus, Sumba. Oh, aku. Bagus. Yuk, kalau mau ikuti kakak untuk memperkatakan bersama-sama. Oke. Ya. Aku generasi Yeremia. Aku generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kita semua generasi Yeremia. Kita semua generasi
Yeremia. Selamat Sumba, selamat adik-adik udah bergabung dalam generasi Yeremia. Bye-bye adik-adik, bye-bye Sumba, sampai ketemu lagi. Bye teman-teman semuanya. Adik-adik, kita sudah selesai ikut ibadah kita hari ini. Mari kita mau sama-sama berdoa. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah menyelesaikan Tuhan ibadah kami. Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia, untuk negeri kami Tuhan tercinta. Tuhan berkati bangsa kami ya, berkati pemerintahan bangsa kami, berkati Tuhan, sembuhkan Indonesia dari seluruh virus yang ada Tuhan. Bahkan Tuhan juga memberkati, memulihkan keadaan bangsa kami ya Tuhan, sehingga kami boleh terus Tuhan mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Tuhan memberkati juga gembala-gembala kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan, biar Kau memberkati kehidupan hamba-hambamu juga Tuhan, dan biarlah kasih Tuhan melingkupi hidup hamba-hambamu Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu, dan kalau sebentar kami akan berpisah Tuhan, satu dengan yang lain, kami Tuhan mau menerima berkat daripada-Mu. Mari adik-adik angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Mari kita mau berdoa dan menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Mari adik-adikku yang terkasih, yang tercinta, di rumah kalian masing-masing, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, bahkan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, bahkan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Kita bersama-sama nanti bertemu di Yerusalem baru, yaitu di dalam surga. Kami berdoa dan kami mengucap syukur atas berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama yang percaya katakan